Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Agustina Irmawanti, mahasiswi dari Prodi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Siber. Di video ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam pola kendali komunikasi beserta contoh fenomenanya. Baik teman-teman, jadi yang pertama di sini ada strategi wortel teruntai dengan fenomena panitia sebuah seminar komunitas sedang mencari relawan untuk membantu publikasi acara. Teman-teman, siapa yang bersedia membantu divisi publikasi selama acara berlangsung? Saya masih ragu, karena sedang banyak tugas kuliah. Nanti relawan aktif akan mendapatkan sertifikat kepanitiaan dan surat rekomendasi dari komunitas. Kalau begitu, saya bersedia membantu. Nah, pada contoh fenomena yang pertama itu menggunakan strategi wortel teruntai. Di situ komunikator berusaha menunjukkan atau memberikan sebuah keuntungan ataupun benefit pada lawan bicaranya agar lawan bicaranya tersebut mau untuk melakukan apa yang diinginkan oleh komunikator. Seperti contoh sertifikat ataupun surat rekomendasi. Nah, itu kan merupakan sebuah bentuk benefit ya bagi mahasiswa yang mau tergabung dalam suatu komunitas relawan. Baik, yang kedua ada strategi pedang tergantung dengan fenomena ketua tugas kelompok sedang mengingatkan anggotanya yang belum menyelesaikan tugas proposal kegiatan. Batas pengumpulan proposal malam ini. Maaf, saya belum selesai mengerjakannya. Jika tidak selesai malam ini, nama kamu tidak akan dicantumkan sebagai mahasiswa aktif dalam laporan kegiatan. Baik, saya akan menyelesaikannya sekarang. Lalu yang kedua adalah contoh bentuk fenomena yang menggunakan strategi pedang tergantung. Nah, di contoh fenomena tersebut yaitu komunikator menggunakan sebuah bentuk ancaman ya atau konsekuensi yang tidak menyenangkan kepada lawan bicaranya agar lawan bicaranya itu melakukan apa yang diinginkan oleh komunikator untuk mengendalikan lawan bicaranya. Nah, bisa dibilang juga seperti itu. Dalam contoh tersebut, komunikator mengancam untuk tidak memasukkan namanya sebagai mahasiswa aktif. Jadi, dengan tujuan agar mahasiswa tersebut mau untuk menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada strategi katalisator dengan fenomena seorang mahasiswi sedang mempertimbangkan apakah akan mengikuti kegiatan volunteer lingkungan atau tidak. Aku masih ragu ikut volunteer ini. Sepertinya capek dan menyita waktu. Tahun lalu, kegiatan ini berhasil menanam lebih dari 2.000 pohon dan membantu pemulihan daerah yang terkena banjir. Bahkan banyak warga yang merasakan manfaatnya secara langsung. Kalau begitu, aku jadi tertarik untuk ikut. Nah, contoh bentuk fenomena yang ketiga di sini menggunakan strategi katalisator. Di strategi katalisator, komunikator tidak menggunakan suatu bentuk hadiah ataupun ancaman ya kepada lawan bicaranya, tetapi lebih ke menekankan suatu informasi untuk memicu reaksi positif seperti keinginan untuk bergabung, keinginan untuk mengikuti apa yang diinginkan komunikator. Nah, pada contohnya dari cerita fenomena tersebut, jadi si komunikator menginformasikan ya bahwa kegiatan ini telah bermanfaat loh dengan dampaknya yang sepositif ini gitu. Jadi memunculkan reaksi untuk lawan bicaranya bahwa dia juga akan untuk bergabung dalam suatu komunitas tersebut.
Selanjutnya ada strategi kembar siam dengan fenomena dalam sebuah kegiatan volunteer, divisi acara dan divisi publikasi harus bekerja sama. Kami membutuhkan poster untuk mempromosikan kegiatan. Baik, tetapi kami membutuhkan jadwal dan konsep acara terlebih dahulu. Kami akan mengirimkannya hari ini. Kalau begitu, poster bisa segera kami kerjakan. Nah, dari contoh fenomena yang keempat ini menggunakan strategi kembar siam. Strategi kembar siam itu adalah ketika dua pihak sama-sama saling memiliki ketergantungan yang sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Seperti yang ada di fenomena tersebut, divisi acara sangat membutuhkan publikasi nih dan meminta divisi media ya atau divisi publikasi itu untuk membuatkannya. Sedangkan divisi publikasi juga sama membutuhkan informasi dari divisi acara. Nah, dari kedua pihak tersebut kan sama-sama memiliki keterkaitan ya, ketergantungan, sama-sama membutuhkan dan sama-sama juga untuk mencapai tujuan bersama dari suatu lingkup organisasi tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada strategi dunia khayal dengan fenomena seorang mahasiswa mengajak temannya mengikuti program volunteer internasional. Memang pada awalnya mahasiswa ini ragu, tetapi karena si mahasiswa ini dengan perkataannya yang sangat menarik dan sangat persuasif, maka pada akhirnya mahasiswi ini jadi luluh, tertarik, dan dapat untuk mengikuti ajakannya. Ayo ikut volunteer internasional bareng aku. Aku tertarik buat ikut, tapi masih agak ragu. Ikut saja. Setelah ikut program itu, kamu pasti punya banyak teman dari seluruh dunia. Bisa menjadi influencer terkenal dan bisa keliling dunia setiap tahun. Wah, terdengar luar biasa. Aku mau untuk mengikutinya. Nah, contoh fenomena yang terakhir tersebut menunjukkan strategi dunia khayal. Jadi, strategi dunia khayal itu ketika komunikator sangat mempengaruhi lawan bicaranya dengan gambaran masa depan yang ideal, dengan suatu harapan yang besar. Seperti contoh tersebut ya, dengan mengikuti kegiatan volunteer internasional, nanti akan menjadi influencer yang terkenal, memiliki banyak relasi, koneksi dari seluruh penjuru dunia, lalu bisa sering nih berpergian ke luar negeri. Tetapi kan kalau dalam realitasnya setiap individu memiliki proses dan pencapaian yang berbeda ya. Jadi strategi dunia kali ini sangatlah bersifat optimistik. Oke, dapat kita ambil kesimpulannya teman-teman. Berdasarkan teori pola kendali komunikasi, individu dapat mempengaruhi perilaku orang lain melalui berbagai strategi komunikasi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.